Allah. Masuk. Terkunci, tambah terkunci. Sinkron dengan tubuh mediator ini. Ini dari golongan apa ini yang dari jin? Berapa ini usia Anda berapa? Melampaui batas, sudah tua. Sudah tua. Tuh, kalau di alam Anda ini, alam jin ini ada nggak sih kematian? Seperti manusia itu kan ada batas waktunya. Kalau bangsa Anda ini artinya secara alaminya, secara takdirnya, ya takdir yang umum, itu bangsa Anda ini itu kira-kira usia itu nyampe berapa? Tidak bisa ditentukan. Berarti ada juga kematian di alam Anda? Hah? Berarti sama kayak di bangsa manusia? Sama. Tapi di bangsa kami kebanyakan umur berpanjang. Panjang-panjang semua? Panjang umurnya. Berarti kalau Anda ini udah mengalami dari zaman-zaman Masa saya. Hah? Sudah dari masa ke masa. Ya artinya Anda kan mengetahui dunia kenabian Tahu. di umat Islam, di bangsa manusia itu kan ada zaman Nabi Adam. Sekali sampai sekarang. Ya kalau Anda ini waktu itu di dunia ini, Anda zaman Nabi Adam di dunia ini, Anda sudah ada atau belum? Nah, saya belum Turun di dunia ini. itu jauh lagi. Saya Tapi kalau waktu itu di zaman Nabi Musa, Anda ini sudah lahir, sudah ada di dunia ini. Di zaman Nabi Musa itu kan ada kisah seseorang yang memang diabadikan di dalam Al-Quran, kitab suci kami, bahwa kami yaitu Al-Quran itu ada diabadikan itu nama seorang manusia itu yang punya nama Korun itu kurang lebih. Itu Anda mengenal nama itu? Hah? Ya dibantu dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, memorinya fresh kembali, semuanya memorinya muncul semuanya. Allah, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. dari mana kamu mendapatkan ilmu itu? Mendengar dengan manusia yang bergelar Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Pernah mendengarnya? Mendengar nama itu. Kenapa? Pernah mendengar nama itu.
itu mendengar itu nama itu udah muncul di alam gaib sana itu sudah lama sekali sebenarnya toh. Hmm? 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 Ada. Sudah ada. Catatan di masa lampau. Ya, nama itu sudah ada sejak dulu kala itu sudah. Kembali terlahir. Bibit-bibit dari zaman kenabian. Saya pernah mendengar nama itu. Jauh dari tempat yang kami tempati. Berarti nama itu bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia, itu bukan. Berarti Datang yang kembali utusan kenabian yang akan hadir di akhir zaman. Saya baru mendengar nama itu kembali dari yang kamu sebut itu. ya, alhamdulillah muntakdirnya Allah yang sehingga Anda ini bisa mendengar kembali memori lama Anda ini jadi fresh kembali ya. Jadi ingat kembali ternyata dulu sudah zaman kenabian nama itu pun sudah muncul di alam Anda ini. Ya, jadi saya menarik Anda ini hanya kepengen ngobrol, berkomunikasi, ya tepatnya pengen mencari informasi lah dengan apa yang Anda ketahui, ya. Artinya saya kepengen ngobrol di sekitaran manusia itu yang bernama Korun, walaupun di kitab suci kami ya sudah diabadikan nama itu sudah ada, mungkin sejarah itu juga sudah banyak yang mengetahui dengan versi masing-masing. Nah, saya menghadirkan Anda ini ya dengan cara mediumisasi ini langsung menarik konsep fluid, khususnya yang memang dulu pernah hatinya dekat atau mungkin di sekitarannya, atau yang jelas mungkin hidup di seputaran manusia yang bernama Korun itu. Kalau Anda ini gimana ini? Memang Anda pernah di sekitaran atau mengetahui atau melihat langsung sosok manusia tersebut? Lihatnya, karena itu bagian dari tempat wilayah saya tinggal. Tapi Anda waktu itu hanya zamannya Anda ini berdampingan atau Anda ada bagian dari manusia tersebut? Artinya ada kaitannya? Ada. Hmm? Berada di zaman itu.
Tapi tidak ada secara langsung ikatannya, tidak. Jangan itu. Ya. Itu kurang lebih ya, manusia itu tuh dulu hidupnya itu di tanah mana sebenarnya, itu kurang lebih sepengetahuan Anda ini. Ya mungkin kan dulu sama sekarang mungkin sudah berubah ya, bumi ini sudah berubah, mungkin tanahnya, perairannya sudah bergeser. Beda. Itu kurang lebihnya itu Korun itu dulu tuh bertempat tinggalnya itu di wilayah mana itu? Yang mungkin orang-orangnya seperti apa, ciri-cirinya. Tapi kira-kira masih ada enggak sih manusia itu yang kurang lebih mirip-mirip pada zaman itu? Dari segi bentuk atau apa? Ya dari segi bentuk, ada nggak manusia sekarang yang kurang lebih bentuknya yang kira-kira kaum yang kira-kira mewakili waktu itu? Beda di sini. Berbeda. Itu dulu punya ciri-ciri seperti apa itu manusia zaman Korun itu? Tinggi orangnya. Tidak seperti ini. Ya ini mah manusia zaman sekarang ini kecil-kecil. Maka terlihat jauh sekali. Dahulu tinggi besar. Raut wajahnya pun berbeda. Udah kamu sebatas kamu memang kalau bisa melihat, memandang itu kira-kira tanah yang pernah diinjak kehidupannya Korun itu di mana sih kurang lebih? Tempat mana? Ya. Di tempat ini jauh tidak dari bumi ini? Di tempat mana? Jauh. Jauh. Tapi yang jelas pasti kan zaman ini berubah lah ya kan, adanya Sudah berbeda. adanya gempa dan segala macam kan bisa merubah kan bentuk-bentuk. Udah kalau saya nanya gitu kamu terlalu pusing nanti ya, terlalu detail, pusing namanya dunia pasti udah berubah ya. Udah, tapi yang jelas dari bau-baunya jauh dari sini gitu. Jauh. Tampak jauh sekali. Ya. Yang Anda ketahui itu tentang sosok Korun itu dulu apa coba yang Anda ketahui? Salah satu penguasa. Satu penguasa. Nah, yang dikatakan bangsawan. Takut dengan dia, siapapun yang memandangnya. Itu yang membuat jadi bangsawan, ditakuti oleh manusia pada zamannya itu. Kekuasaannya. Karena apa? Kekuasaannya. Daerah kekuasaan dia yang begitu luas.
Atau kekuasaannya itu memang diperkuat dengan kesaktiannya atau dengan apa? Berbagai cara dia melakukannya. Tentunya dengan perebutan kekuasaan dia. Salah satu sebagai orang yang memiliki kekuasaan pribadi. Ya, namanya orang bisa berkuasa pasti kan ada sebab awalnya ya. Ya, makanya kelebihan yang dia miliki itu kekuatannya, kesaktiannya atau kekayaannya seperti itu. Mendominasi semuanya. Tapi dari tiga yang saya katakan, kesaktian, kekuatan, dan kekayaan itu Tentunya dari pribadi sendiri. Kekuasaan tentang kekayaan itu sendiri. Dia salah satu yang bertengger layaknya penguasa. Jadi bisa dikatakan kelebihannya kekayaan lah gitu ya, mempunyai harta yang berlimpah begitu banyaknya ya. Bisa mengatur semua dengan menjadikan orang menjadi budaknya. Ya ini kan di sejarah, di riwayat, memang kan beliau itu terkenal Korun ini orang yang kaya raya ya. Tapi sebelum kaya raya itu juga dulu ada sejarah, ada riwayat katanya ya orang biasa bukan orang miskin seperti itu. Waktu itu seperti itu atau bukan nih kalau versi cerita Anda ini? Seperti itu. Ya coba seperti apa yang sesuai fakta, artinya yang Anda ketahui tapi tidak dibuat-buat oleh Anda ini, cerita apa adanya. Dari garis keturunannya dia memiliki kekuasaan, punya kekayaan itu sendiri. Oh jadi terlahir sudah mempunyai warisan kekayaan yang luar biasa seperti itu. Sudah Oh, terlahir seperti itu dari keluarga memang belum berawalnya belum artinya kaya dan seperti yang Anda ketahui, tapi dari keluarganya itu berada dari pada orang-orang yang ada di sekitarnya. itu memang Korun itu hidup semasa dengan Nabi Musa ya? Atau mungkin masih satu darah enggak dengan Nabi Musa itu? Berbeda sebenarnya. Tapi kalau di masanya iya sama. Sama. Jadi kalau ada riwayat yang mengatakan dulu Korun itu pemuda atau mungkin orang yang miskin, kalau versi Anda itu bukan seperti itu, emang terlahir sudah kaya. Lahir sudah kaya dari
itu selain dia mempunyai warisan kekayaan dari para orang tuanya, itu si Korun ini menambah sendiri enggak, mencari sendiri enggak harta-harta itu di dunia ini? Sampai sendiri. Berawal yang tadi saya katakan, dari keluarga memang memilih kekayaan, tapi belum seperti yang kalian tahu, kaya seperti yang kalian tahu. Hanya pada di zaman itu memang dari kekayaan itu berbeda dari yang ada di wilayah itu, tapi belum bertambahnya seperti yang kamu ketahui, seperti yang ada di tulisan yang terakhir dari kekayaan itu sendiri. Anda mengetahui cara menambah kekayaannya, penghasilannya dia tahu seperti apa? Pada di zamannya itu dengan berdagang. Oh, orang ini, Korun ini berdagang juga dulu. Berdagang pada umumnya, tapi dengan kecerdasannya, dari cara ia berdagang dengan berbagai cara, dia akhirnya bisa mempunyai kekayaan yang cukup banyak di zaman itu. Itu barang apa itu yang didagangkan waktu itu? Banyak. Sembilan dari zaman itu. Dari hewan itu sendiri. Oh, usaha ternak. Usaha hewan-hewan itu diperjualbelikan. Dia dengan cara usaha dia, berbagai macam cara yang dihasilkan dengan cara kepintaran dia, walaupun sebenarnya tidak benar dari apa yang ia katakan, ia bisa menghasilkan begitu banyak. Itu dulu ternaknya dia itu memang jual beli, artinya belanja membeli, atau dia beternak terus dijual waktu itu? Itu peternak. Punya peternakan. Berapa saja. Jadi bukan belanja beli kepada orang dijual kembali, itu bukan. Hanya beberapa. Itu hewan apa dulu tuh yang Anda ketahui yang sebagai utamanya? Panjang. Panjang. Berkaki berapa? 4. Unta atau bukan itu namanya? Kurang lebih. Nama itu bukan di sana. Dahulu saya ingat bukan nama unta. Apa dulu? Kamu tahu nama itu waktu itu apa namanya? Tidak tahu. Tapi Anda sebenarnya pernah itu tahu nama itu? Tahu. Sudah dicoba dengan izin Sang Yang Maha Esa. Ingat kembali nama itu. Allah. Oh, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hah? Kamu
Apa sih, saya nyebut apa sih? Berbeda penyebutan saja. Iya, hewannya itu, cuma namanya waktu itu apa? Kita tahu, ya udah jangan pusing-pusing, hanya nama, apalagi nama ya. Tapi jelas intinya usaha terbesarnya itu menjual ternak waktu itu. Tuh waktu itu orang-orang pada beli, pada belanja ke dia itu menggunakan uang apa itu? Uang. Apa udah ada istilah uang waktu itu? Tapi istilahnya apa itu? Alat pembayarannya itu berbentuk apa waktu itu? Lempengan, lempengan besi, emas, perak, atau seng atau apa? Kira-kira itu istilahnya yang dari kata-kata saya ini yang kira-kira emas. Oh, dari waktu itu pakai lempengan emas. Untuk lempengan emas itu memang ada yang istilah zaman sekarang itu produksi atau setiap orang bikin sendiri waktu itu? Dia memiliki. Ya, orang-orang waktu itu menggunakan lempengan itu karena memang buat sendiri, bikin sendiri, produksi sendiri. Saya tidak tahu. Tidak tahu, tapi waktu itu Sudah ada. ada. Ya. Ya makanya itulah ya yang ada di cerita di bangsa manusia itu mempunyai emas yang berlimpah, yang banyak, karena waktu itu orang-orang yang pada beli kepada dia ini ternaknya itu menggunakan lempengan emas itu ya. Mas, Oh, banyak sekali yang oleh. Kan semua orang dia mengatakan cerdik dalam berdagangnya. gimana diulangi kembali? Banyak orang mengatakan dia cerdik dalam berdagangnya. Pandai, cerdas itu ya. Jadi termasuk karakter manusia sekarang zaman ini juga berlaku juga gitu. Orang yang cerdik, yang cerdas itu bisa menghasilkan uang itu zaman sekarang. Seperti itu tidak, setiap zamannya sebenarnya sama enggak sebenarnya manusia itu? Sama. Cuma berbeda model. Beda. Jadi si Korun itu dulu mempunyai harta emas yang banyak itu bukan nambang sendiri, bukan gali sendiri, itu bukan, atau gimana? Itu hasil dari berjualan itu. Sekali. Dari cara ia berdagang sangat cerdas dan pintar. Untuk menghasilkan dari salah satunya harta itu sendiri.
Selain dari usahanya itu, tentu saja yang dari keluarga dia juga memiliki harta sebenarnya. Waktu itu Anda melihat enggak dia itu nyimpen hartanya itu di mana, di tempat apa? Tentunya pada zaman itu semua hampir sama penyimpanannya. Pakai kotak. Semua dari zaman itu yang saya lihat, orang yang memiliki kekayaan Itu kotaknya itu dari bahan emas itu juga atau dari kayu apa dari besi? dari besi Oh, dilempengkan, dan banyak yang berdagang di mana ada. jadi semua hartanya emasnya itu tuh dimasukkan di kotak-kotak itu, di peti-peti itu, yang tentunya banyak tuh kotak-kotaknya atau satu kotak. Punya banyak. Dengan kekayaan dia, banyak memiliki. Itu cara berdagangnya itu mempunyai tidak itu anak buah, istilahnya karyawan waktu itu. Hanya beberapa teman. Itu apa andainya? Karena itu apa maksudnya? Bahan apa? Itu tembok namanya kalau di sini, itu dari semen, dari pasir itu. Ada apa sih Anda penasaran megang-megang kayak gitu itu? Tidak ada di zaman saya. Seperti ini. Ya makanya beda zaman ya, mungkin beda bentuk, beda apa. Berarti itu intinya si Korun ini mempunyai harta yang banyak itu bukan karena gali, bukan karena nambang, bukan ya. Artinya dia mencari dengan cara berdagang itu. Yang tadi Anda katakan Korun ini mempunyai kekuasaan, itu memang punya kerajaan atau apa itu maksudnya? Hanya salah satu wilayah yang ia kuasai dengan kekayaannya. Itu juga membangun istana istilahnya. Dengan membeli apa yang ia butuhkan, tentunya wilayah yang ia inginkan. Bisa membeli wilayah itu waktu itu.
satu daerah tuh luas bisa dibeli semua gitu. Tapi yang tadi saya katakan itu memang membentuk enggak sebuah istana, mungkin waktu itu bangunan yang megah. Hanya beberapa rumah saja, tempat tinggal tidak besar. Berarti itu lebih condongnya Korun ini seorang pengusaha ya, bukan seorang raja, itu bukan? Hah? Bukan raja. Bukan raja ya, dia itu memang hanya pengusaha orang kaya lah waktu itu. Kekayaan itu sebagai penguasa. Oh, Artinya dia banyak memenang atau bisa menguasai makmur. ya ya. Berarti tidak selayaknya seorang raja yang mempunyai istana, yang mempunyai prajurit itu enggak, tidak itu, bukan. Dia sebagai yang bisa menguasai. Ya, menguasai pasar lah waktu itu ya. Cuma ekonomi dia yang menguasai seperti itu. Ya, dia sudah kaya dengan kekayaannya. Nah, pada zamannya itu ada terkenal seorang raja enggak itu zaman itu yang mempunyai kekuasaan di segi istana kerajaan itu ada? Saya tidak mengetahuinya. Tidak mengetahuinya. Udah, ini singkat cerita itu setelah itu kan manusia ada batas umurnya, setelah meninggal itu pada kemana itu harta-hartanya itu? Banyak yang diambil. Banyak diambil. Siapa itu orang-orang yang mengambilnya? Saya melihat saja ada berapa yang menguasai harta itu. Diambil. Itu diambil dengan cara dicuri atau seperti apa? Berarti mencuri itu istilahnya. Apa tidak diwariskan kepada turunannya? Ada sebagian yang diwariskan, tapi ada sebagian yang tidak tahu kemana. Dari harta itu sebagian ada. Ini kan di riwayat ini kan hartanya itu ketelan bumi, artinya ditelan oleh bumi ini. Ini maksudnya apa itu yang Anda ketahui? Atau memang masuk ke dalam bumi atau apa itu? Disembunyikan. Disembunyikan dengan sengaja. Artinya dipendam, dikubur seperti itu. Hah? Oleh Korun sendiri atau oleh siapa? Dia menyembunyikan harta itu yang terbesarnya tidak ada yang tahu kemana harta itu. Ya, dengan cara seperti itu. Ada juga yang tadi saya katakan dicuri, ada yang untuk diwariskannya. Sebagian besar dari harta itu tidak ada yang tahu kemana. Hanya orang itu sendiri yang tahu. Anda juga ini sebagai goib juga tidak tahu keberadaannya. Yang terbesar hartanya hanya mengetahui sebagian kecilnya saja.
Jadi menghilangnya sebagian harta yang terbesar itu bangsa Anda pun tidak mengetahui kemana. Dan Anda pun tidak bisa melihatnya itu kemana, di mana itu tidak. Jadi kurang lebih itu tempat korun ini jauh dari sini ya, bukan di tanah sini, bukan. Jadi maksudnya mungkin kalau setelah ditenggelamkan ke dalam bumi itu bahasa kiasan ya, artinya mungkin itu raib entah kemana, walaupun ada bangsa gue pun tidak bisa melihatnya seperti itu. Oh iya, iya. Ya, ya kan termasuk kayak bangsa Anda kan harusnya kan bisa ya menembus tanah bumi, bisa ya, sangat bisa ya. Tapi Anda pun hartanya tinggalannya korun itu tidak bisa mendeteksi di mana. Oh ya ya ya, itu mungkin itulah artinya yang ditenggelamkan dalam bumi itu artinya raib hendaknya Allah, itu mungkin itu kan. Ya, ya udah itu aja ya, cukup kan untuk obrolannya. Dan Anda kembali ke alam Anda sana ya. Ya, ya terbuka kunciannya. Allah. Semuanya kembali ke tempatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Juga dekat menguap semuanya. Allah. Sallallahu